Abang izin, tadi kayaknya abang terlalu geram dan marah ya, sehingga tadi ketika untuk wawancara atau konferensi pers di gedung Mapores Magelang Kota itu, tadi abang begitu marahnya sehingga abang keluar ya. Kita lanjut bang. Jadi tadi hasil putusannya apa bang yang abang dengar? Saya kira, benar-benar seolah tidak berlaku hukum dan penghinaan yang sangat besar bagi klien kami, Mas Bima ya. Saya awalnya tidak begitu percaya atas peristiwa hukum yang dialami oleh Mas Bima ini. Kok bisa seburuk itu sejak awal? Sama sekali saya nggak percaya. Tidak mungkin dialami oleh Mas Bima ini peristiwa di tengah negara kita yang sudah cukup super, sudah cukup modern sekarang sebenarnya ya. Tapi lama kami menunggu hingga akhirnya salah satu terduga yang dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik ini, karena pidananya kan sudah jalan ya, hari ini sudah disidangkan. Benar-benar saya merasa bahwa tidak ada hukum sama sekali di situ, tidak ada penegakan hukum di situ sama sekali. Baik, artinya si terlapor ini memang diduga kuat terlibat atau begini. Saya terus terang baru perdana kali hadir ya di proses sidang etik. Sidang kode Kode etik. KKEP, kode etik, Komisi Kode Etik Polri gitu kan? Ya, KKP. Semua bertabrakan dari fakta. Apa itu fakta? Ini saya putuskan, makanya saya bilang saya sudah nggak percaya sama sekali penanganan di sini. Oleh karena itu saya putuskan dengan klien saya akan bawa ini ke KPK. Baik. Apa itu? Ternyata lama kita menghadapi persidangan mulai dari pagi tadi sampai pada keterangan itu benar-benar kebohongan itu terlalu real. Tidak ada malunya untuk berbohong. Salah satu tapi anehnya ini kayaknya kalau di persidangan umum akan terungkap semua. Tadinya saya pikir sidang KKEP itu seperti sidang umumnya, pidana umumnya. Tapi ini tadi kan pemeriksaan saksi aja kan sangat cepat. Salah satu hal dari apa yang dilaporkan oleh klien kami, di atas nama Tuhannya bersumpah, kan jumlah yang diterima oleh anggota Polri itu kan untuk pencabutan laporan itu konsisten, sudah berkali-kali. Ini dipertanggungjawabkan di atas hidup dan matinya klien kami. Oke? Dan saya lawyer hanya sebagai penegaskan itu karena saya nggak tahu fakta itu. Baik. Tapi didukung fakta-fakta bukti. Baik. Ternyata yang disidangkan dari 3 kali penerimaan itu yang diajukan dari penuntutnya sangat melukai perasaan kita, hanya yang 2 juta, yang paling terkecil. Jadi nggak ada diajuk bukti juga, hanya 2 tadi, yaitu screenshot soal mengirimkan 2 juta itu dan mutasi rekening. Aduh Tuhan, baik. Kok separah ini sih? Mental ini kok separah ini sih? Baik. Dan sejak saya tinggalkan membuktikan apa yang saya bilang, setiap saya ngomong pasti ada buktinya dan ada dalilnya. Saya sudah WA langsung penuntutnya yang dari Propam Polres Magelang. Terima kasih untuk semua perbuatan yang benar-benar merobek hati kami. Baik. Salah satu bukti, ada saksi, yaitu mantan lawyernya. Dalam pemeriksaan dia secara berulang kali, padahal ditanya berulang kali juga itu, apakah pernah melakukan pertemuan di Kopi Peranda, yaitu untuk penyerahan uang itu? Dia jawab tidak. Ini WA-nya nih, saya tutup dulu namanya. Ini jawaban WA-nya nih. Apa jawabannya? 20 Juni 2025. Dia menjawab atas WA klien kami, nanti tak telepon ya, Nek, dah selo om. Dia jawab oke. Terus dia telepon 4 menit, ada telepon 4 menit. Menurut klien kami adalah pembicaraan tentang penyerahan uang itu. Lalu dia jawab jam 21.00 ready. KPK nggak akan perlu bukti yang susah-susah menyimpulkan ini. Kita akan lihat sendiri. Baik. Apalagi Kapolres kita di sini kan mantan penyidik KPK, pasti tahu. Selanjutnya klien kami bilang, White, aku ambil tunai dulu. Jam 9.15
bebasan ya Om, tak jemput. Baik. Ini untuk pertemuan di Peranda. Dia jawab apa? Dengan tegas dia jawab, ketemu di sana aja. Ketemu di mana saya yang ikut. Baik. Ini jawabannya. Baik. Tapi di persidangan, tadi di komisi etik, cuman saya nggak tahu apa yang ditanya, apa yang dijawab juga ya. Kalau saya bertanya kayaknya hanya butuh 2 detik, saya bisa buktikan semuanya. Terus selanjutnya, ada pertanyaan ke Kanit. Apakah Anda pernah melakukan pertemuan? Enggak. Apakah Anda pernah menerima uang? Enggak. Tapi pada 23 Februari, si Kanit ini pernah meng-WA klien kami. Ayo ya, KPK nanti akan buktikan ini semua. Baik. Isinya begini, pernah tahu penyerahan uang? Enggak. Pernah tahu bahwa anggotamu ini, terduga pelanggar ini berhubungan dan yang lain? Enggak. Baik. Tapi dia meng-WA nih ke klien kami. Bagi Mas Bima, sekali lagi saya sampaikan permintaan maaf dari lubuk hati yang paling dalam terkait peristiwa Pandi ini ataupun perilaku dari Pandi yang mungkin kurang berkenan di hati Mas Bima sekeluarga. Besar harapan kami Mas Bima sekeluarga untuk memaafkan. Itu isi pesannya. Iya, ini WA-nya. Ya. Mungkin saya harus bagaimana agar Mas Bima sekeluarga memaafkan. Ini biasanya WA kalau terjadi pembunuhan, kalau terjadi penganiayaan, kalau terjadi masalah besar. WA ini pantas hanya seperti itu. Tapi tadi di persidangan kode etik dia bilang nggak ada tahu sama sekali. Baik. Terus WA ini untuk apa? Baik. Ya kan? Baik. Selanjutnya mungkin saya harus bagaimana agar Mas Bima sekeluarga memaafkan. Aduh Tuhan, saya enderek, saya nggak tahu arti enderek apa. Derek ngikutin, Pak. Saya enderek aja permasalahan ini biar selesai. Terima kasih. Derek. Sembah sujud tuh. Derek itu mengikuti, Bang. Artinya berarti dia mengikuti aja agar permasalahan bisa selesai. Nah ini maksudnya permasalahan apa? Tapi dia bilang tadi di sidang etik nggak ada tahu apa-apa. Baik. Yang paling melukai hati kami ketika hanya 2 juta itu yang dipersoalkan. Baik. Ini benar-benar menurut kami benar-benar sangat buruk ya. Baik. Lihatlah WA jawaban dari Propam Polda Jawa Tengah. Waktu ditangani di Propam Polda Jawa Tengah, oke? Waktu ditangani di Propam Polda Jawa Tengah, saya pernah ber-WA. Bagaimana perkembangan? Jawab dari, saya nggak tahu ini subdit Waprop atau dari Paminal atau dari mana. Dia menjawab begini. Kalau dari Mas Bima mengaku memberikan uang ke penyidik Polres Magelang Kota senilai 57 juta secara bertahap, 25 juta ke atas nama yaitu Kanit, Baik. 30 juta ke atas nama si Pandi tadi, 2 juta ke orang sipil yaitu melalui si Jendi tadi. Akan tetapi, dengar ini, halo Pak, kasih propam di Polres Magelang Kota, apa sih motif Bapak? Tegas disampaikan dari Propam Polda Jateng. Akan tetapi setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap Ibda Aji dan Bribka Fandi, untuk pengakuan Bribda Fandi nerima total 26 juta. Nih WA-nya jelas tuh. Saya kira saya nggak tahu lagi nih seperti apa ini. Propam Polda sudah menyatakan secara tegas bahwa sesuai pengakuan si Bribka Fandi ini kan ada buktinya ini, apalagi nih. Baik. Oleh karena itu saya putuskan biar KPK yang mendalami. Baik. Termasuk laporan pidana kami yang sudah awal, walaupun begitu banyak kejanggalan. Sampai sekarang bukti lapornya juga nggak ada. Baik. Saya nggak tahu seperti apa proses di wilayah Polda Jateng ini. Ini semua buktinya ada di kami. Baik. Oke, setiap saya ngomong selalu saya buktikan berdasarkan sepenuhnya keterangan dari klien saya. Baik. Dan juga bukti-bukti yang ada. Oleh karena itu, sudahlah, bantahlah bukti ini. 2 opsi saya. Kalau tidak ke Kejati, Jawa Tengah, saya akan membawa ini ke KPK. Akan saya bawa ke KPK. Jadi tahu nggak tuntutan? Ternyata saya kan baru mendengar tadi, si terduga pelanggar ini yang di sidang kode etik tadi sudah pernah dijatuhi hukuman juga disiplin apa itu di tahun 2020. Jadi ini yang kedua kali.
Jadi tuntutannya tadi apa sih, demosi dulu 3 tahun atau apa? Lalu menurut apa yang dari anggota Polri juga sebagai apa sih namanya itu, pembela atau apa sih itu tadi, pendampingnya, bahwa itu masih bisa dimaklumi atau apalah katanya. Jadi sudahlah, ini mereka yang menuntut, mereka yang membela, mereka juga yang menyidangkan, dan benar-benar saya rasa terludahi kehormatan saya mendengar itu tadi. Baik, Oleh karena itu saya sangat marah sekali. Akan kita lihat fakta hukum ini. baik. Tapi begini, saya minta sih, ini kan fakta hukum. Mudah-mudahan ada yang berani debat terbuka lah. Benar-benar saya undang, mungkin Kasat Reskrimnya, mungkin Kanitnya, mungkin siapanya, kasih propamnya, ayo debat terbuka. Tapi saya takut akan dihujat sehabis-habisnya sama netizen dengan peristiwa yang kami alami ini. Itulah pesan kami, yang kami tidak akan berhenti. Salam keadilan. Salam keadilan.